Hafizakumullah, ketika kita berdoa memohon kepada Allah suatu hal dan qadarullah sudah bertahun-tahun belum terkabulkan, apakah itu karena banyaknya dosa kita atau karena Allah inginkan kita terus memohon kepadanya? Apakah benar jika kita berhusnudzon bahwa Allah akan mengabulkan doa kita walau kita tidak tahu kapan waktunya? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap orang yang berdoa pasti akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari diijabahi doanya oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada dia. Kemudian disebutkan di hadis tersebut balasannya itu bisa berupa salah satu dari tiga pilihan atau tiga hal. Yang pertama, dia diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia ingin dilapangkan rezekinya, maka Allah memberikan kelapangan rezeki kepada dia. Ini bentuk diijabahinya doa seorang hamba. Bentuk lain, katakan di dalam hadis itu dia dijauhkan dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dia minta. Dia dijauhkan dari bahaya yang sebanding dengan yang dia minta. Misalnya harus dia mengalami kecelakaan, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berdoa untuk hajat yang lain. Misalnya dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki. Allah tidak melapangkan rezekinya, tapi Allah lindungi harta dia dari pencurian misalnya. Allah lindungi harta dia dari cepat rusak misalnya. Ini bentuk ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang ketiga, Allah akan berikan apa yang dia minta di akhirat nanti. Allah akan berikan yang dia minta di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian rahimanillah, sehingga ketika kita tahu yang seperti ini, maka jangan sampai kita merasa rugi ketika doa kita tidak dikabulkan, dalam arti tidak diberikan apa yang kita minta di dunia. Jangan sampai kita merasa rugi. Kenapa? Karena tidak ada ruginya kita berdoa. Karena pasti Allah kabulkan. Hanya saja bentuk pengabulannya berbeda-beda. Dan Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Coba kalau kita ingat akhirat ya. Kalau kita ingat akhirat, bahwa nikmat di sana itu nikmat yang sangat sempurna. Dengan kita ingat nikmat dunia, kalau disuruh memilih, ingin minuman, ingin dikasihkan minuman sekarang, tapi nikmatnya nikmat dunia, ataukah ingin diberikan minuman yang luar biasa sempurna nikmatnya, tapi di akhirat? Sebenarnya ya kalau kita tahu hakikat dunia dan tahu hakikat akhirat, kita akan terus memilih sudahlah nanti di akhirat. Yang di akhirat saja akan seperti itu. Sebenarnya demikian ya. Tapi karena memang manusia yang seringkali kalah dengan hawa nafsunya, ya seringkali lebih menginginkan yang jauh lebih di bawah tapi lebih cepat daripada yang jauh lebih sempurna tapi lebih lama, ya akhirnya ya ada hal-hal yang seperti ini. Ketika tidak dikasihkan di dunia, maka dia bersedih. Harusnya tidak demikian, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadikanlah doa itu sebagai sesuatu yang menjadikan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita target kita adalah agar doa kita diijabahi di dunia. Jangan sampai target kita dalam berdoa seperti itu. Tapi target kita dalam berdoa adalah kita berdoa. Target kita dalam berdoa adalah kita berdoa terus kepada Allah. Itulah target kita. Karena dengan berdoa, kita pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Misalnya, dengan berdoa kita mendapatkan pahala. Karena doa itu ibadah. Dengan berdoa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena
Semakin kita berdoa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa, ya, kita akan disibukkan dengan kebaikan terus. Dengan berdoa, kita bisa merasakan nikmatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi tadi yang di hadis itu, mungkin dengan berdoa, dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bahaya. Mungkin dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita minta di akhirat, ya. Dan bisa jadi dengan doa tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabahi, ya, di dunia. Sehingga nikmatilah doa, ya. Jadikan target kita adalah untuk berdoa. Target kita dalam berdoa adalah agar terus bisa berdoa, bukan agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pikirkan kapan doa ini diijabahi. Jangan pikirkan itu, ya. Tapi teruslah berdoa, teruslah berdoa, teruslah berdoa, dan teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa kita akan benar-benar diijabahi di dunia. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa kalian. Ya, husnudzan kepada Allah, tapi jangan jadikan itu sebagai target dalam doa kita. Karena apabila kita jadikan ijabah di dunia sebagai target kita dalam berdoa, nanti khawatirnya malah menjadikan kita putus asa. Padahal setiap doa kita sebenarnya sudah merupakan kebaikan dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Allahu a'lam.